Belize menyatukan elemen-elemen yang biasanya tidak berhimpitan di tempat yang sama. Wilayahnya tidak terlalu luas, tetapi memiliki keragaman lingkungan yang luar biasa. Garis pantainya menggabungkan pulau-pulau kecil dan terumbu karang dengan area pelabuhan yang aktif. Di pedalaman terdapat wilayah yang didedikasikan untuk pertanian intensif dan wilayah dengan kepadatan penduduk rendah yang berfungsi sebagai pusat perikanan. Konfigurasi ini memungkinkan berbagai kegiatan ekonomi berkembang secara bersamaan tanpa bergantung sepenuhnya pada satu sumber saja. Perekonomian nasional ditopang oleh 3 pilar utama: pariwisata, pertanian, dan perikanan. Masing-masing sektor ini menciptakan lapangan kerja, ekspor, dan sumber daya, serta memiliki distribusi geografisnya sendiri. Area yang paling banyak dikunjungi tidak sama dengan area pertanian, dan pelabuhan dengan aktivitas perikanan terbesar tidak berhimpitan dengan pusat pariwisata. Kehidupan komersial dan pusat perkotaan berperan sebagai area penyimpanan, redistribusi, dan konsumsi. Hasilnya adalah perekonomian yang tenang dan stabil dengan berbagai pusat kegiatan. Bagaimana ketiga pilar ekonomi ini sebenarnya terorganisir dan berfungsi di Belize? Selamat datang di Mundare. Mari kita mulai. Akar sejarah bangsa yang tak kasat mata. Selama beberapa abad sebelum adanya kontak dengan bangsa asing, wilayah yang kini membentuk Belize dihuni oleh masyarakat yang sangat maju. Komunitas Maya membangun permukiman permanen di berbagai wilayah di wilayah tersebut. Mereka membangun pusat-pusat keagamaan, panggung upacara, sistem jalan, dan lahan pertanian yang menghidupi kelompok-kelompok besar. Di antara struktur mereka yang paling menonjol adalah kuil-kuil batu yang dihiasi relief dan tangga menuju bagian tertinggi kompleks. Di berbagai wilayah, sisa-sisa kota-kota ini mencerminkan organisasi politik dan sosial yang kompleks. Tulisan hieroglif, penggunaan kalender, dan pengamatan astronomi merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Bangsa Maya mengembangkan jalur perdagangan untuk bertukar batu giok, obsidian, garam, dan kakao dengan penduduk lain di wilayah Mesoamerika. Pada abad-abad berikutnya, berbagai garis keturunan berebut kendali atas kota-kota utama. Beberapa wilayah ditinggalkan untuk waktu yang lama. Kelompok-kelompok lain melawan dalam komunitas-komunitas kecil yang terletak di hutan atau dekat sungai. Fragmentasi internal melemahkan masyarakat Maya tepat ketika bangsa Eropa mulai berlayar melalui Karibia. Pada abad ke-16, ekspedisi Spanyol mencapai pesisir timur Amerika Tengah. Sementara penaklukan berlangsung cepat di wilayah lain, di Belize, upaya pendudukan terbukti lebih lambat dan lebih terputus-putus. Kondisi medan, penyakit tropis, dan perlawanan kelompok pribumi membuat dominasi yang efektif menjadi sulit selama beberapa dekade. Para penjajah Spanyol melakukan kampanye militer dengan tentara dan sekutu dari wilayah lain. Mereka mendirikan misi keagamaan untuk mencoba menyebarkan agama kepada suku Maya yang masih hidup. Mereka juga mengorganisir encomienda, komunitas komunal, untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan membangun rute ekstraksi. Meskipun ada upaya-upaya ini, pendudukan tidak terkonsolidasi. Namun, selama abad ke-17, kelompok pemburu kayu dari koloni Inggris di Karibia mulai menetap di wilayah tersebut. Orang-orang ini, yang dikenal sebagai Baymen, mendedikasikan diri mereka untuk mengumpulkan kayu gelondongan, kayu berharga untuk menghasilkan pewarna. Mereka menetap di permukiman informal di sepanjang sungai yang dapat dilayari dan wilayah pesisir yang dilindungi. Kerajaan Spanyol menganggap kegiatan ini ilegal dan mengorganisir kampanye untuk mengusir mereka. Tetapi para Baymen melawan dengan dukungan sesekali dari kapal-kapal Inggris. Pada berbagai waktu, bentrokan bersenjata memaksa evakuasi sementara kamp-kamp penebangan, meskipun mereka segera kembali setelah bahaya berlalu. Seiring waktu, permintaan Eropa akan kayu berharga menjadikan Belize lokasi yang strategis. Penebangan mahoni menjadi kegiatan utama, dan kamp-kamp tersebut diubah menjadi komunitas permanen. Untuk mempertahankan model ekonomi ini,
Inggris mendatangkan budak-budak Afrika. Mereka dipaksa bekerja di bidang pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan kayu dalam kondisi yang sangat keras. Iklim yang lembap, penyakit, dan kekerasan sehari-hari mewarnai kehidupan mereka yang dipaksa bekerja tanpa hak apapun. Hubungan sosial selama periode ini terstruktur di sekitar hierarki yang kaku. Orang Baimen mengendalikan akses ke tanah, peralatan kerja, dan jalur perdagangan. Sebaliknya, orang-orang yang diperbudak diperlakukan sebagai properti dan menjadi sasaran hukuman fisik oleh tuan mereka. Pemberontakan atau upaya pelarian ditindas dengan keras. Namun, pada berbagai waktu terjadi pelarian terorganisasi, pembentukan komunitas independen di daerah terpencil, dan bentuk-bentuk perlawanan diam-diam lainnya. Beberapa keluarga yang diperbudak berhasil melestarikan praktik budaya, cara makan, dan bentuk-bentuk organisasi yang diwarisi dari nenek moyang Afrika mereka. Pada abad ke-19, tekanan internasional terhadap perbudakan memaksa perubahan sistem. Setelah dekret Inggris, penghapusan perbudakan secara resmi dideklarasikan. Meskipun demikian, kondisi sosial dan ekonomi tidak serta-merta berubah. Sebagian besar mantan budak terus hidup dalam kemiskinan, tanpa akses ke tanah mereka sendiri atau kesempatan kerja yang stabil. Kekuasaan tetap terpusat di tangan segelintir orang, sementara lembaga-lembaga kolonial mengendalikan peradilan, pemungutan pajak, dan pendidikan. Dunia liar, iklim, terumbu karang, dan fauna tropis. Belize dibedakan oleh kondisi geografisnya yang unik dan iklim yang mendukung, yang memungkinkan perkembangan beragam ekosistem. Di seluruh wilayahnya, hutan hujan tropis, sabana yang tergenang, rawa pasang surut, dan daerah pegunungan yang ditutupi vegetasi lebat tersebar. Curah hujan melimpah di sebagian besar wilayah negara ini, dan suhu hangat tetap konstan sepanjang tahun. Kombinasi ini menciptakan lingkungan yang ideal bagi beragam spesies yang hidup berdampingan secara seimbang di habitat alami mereka. Di kawasan hutan, pepohonan mencapai ketinggian yang luar biasa dan membentuk kanopi rapat yang mengurangi penetrasi cahaya. Lapisan materi tanaman yang membusuk meluas di atas tanah yang lembab, menyediakan makanan bagi berbagai organisme. Amfibi, serangga, dan mamalia kecil hidup di antara akar dan menemukan pelindungan di tempat teduh yang konstan. Jalur alam menawarkan pemandangan tanaman berdaun besar, bunga berwarna-warni, dan tanaman merambat yang menempel erat di batang pohon. Kupu-kupu bersayap cerah terbang tinggi, melintasi celah-celah pohon tua yang tumbang, sementara burung kolibri terbang melewati anggrek. Di semak-semak bagian bawah, beberapa spesies ular menyamarkan diri di antara dedaunan kering, sementara monyet howler mengeluarkan suara merdu mereka dari atas. Setiap kawasan hutan di negara ini memiliki komposisi tumbuhan yang berbeda, meskipun banyak yang memiliki spesies yang sama seperti ceiba, bakau merah, sukun, dan palem bayal. Di hamparan dekat sungai, caiman berjemur di bawah sinar matahari di atas batu-batu lembab, dan beberapa kura-kura mencari ruang berpasir untuk menggali sarang sementara. Di sepanjang pantai timur, hamparan terumbu karang membentang, membentuk bagian dari sistem terumbu karang terbesar kedua di planet ini. Formasi bawah laut ini dicirikan oleh struktur berkapurnya yang dibangun oleh ribuan organisme kecil. Karang hidup membentuk bentuk bercabang, bulat, atau pipih yang menyediakan tempat berlindung bagi ribuan ikan tropis, moluska, dan krustasea. Di perairan dangkal yang jernih, penyelam dapat mengamati gerombolan karang warna-warni, spons berbentuk aneh, dan bintang laut yang beristirahat di dasar berpasir. Visibilitas bawah air memungkinkan mereka untuk melihat bagaimana arus membawa partikel tersuspensi dan menciptakan pola bergelombang di dasar laut. Di lepas pantai daratan, terdapat puluhan pulau karang dengan berbagai ukuran. Beberapa berupa gundukan pasir sederhana yang dikelilingi perairan biru kehijauan, sementara yang lain memiliki vegetasi pesisir dan pemukiman kecil manusia. Di daerah paling terpencil, keberadaan manusia jarang, memungkinkan bersarangnya burung laut seperti pelikan,
burung fregat, dan kuntul putih. Iguana bergerak di antara semak-semak rendah dan penyu muncul di malam hari untuk bertelur di pasir yang lembab. Di tepi terumbu, barakuda dan kerapu bergerak perlahan di dekat dinding karang. Spesies ikan buntal, pari tutul, dan hiu perawat merupakan bagian dari lingkungan tanpa mengganggu stabilitas ekosistem. Hutan pedalaman menawarkan habitat ideal bagi mamalia yang lebih besar. Jaguar, oselot, dan puma berbagi wilayah di mana mereka dapat mengintai mangsanya dari semak belukar. Meskipun keberadaan mereka seringkali sulit dipastikan, jejak kaki dan jejak mereka di pohon merupakan tanda yang jelas dari aktivitas nokturnal mereka. Tapir memakan daun muda di dekat perairan, sementara pekari bergerak dalam kelompok kecil di sepanjang jalur alam. Beberapa spesies kelelawar buah beristirahat di bawah batang pohon berlubang dan berperan penting dalam penyebaran biji. Pada hari berawan, burung coati mencari makan di antara semak-semak, menggunakan moncongnya yang memanjang untuk membersihkan serasah daun. Sungai-sungai yang melintasi negeri ini membentuk koridor alami yang menghubungkan berbagai ekosistem. Spesies pohon yang toleran terhadap kelembapan seperti bakau putih dan willow tropis tumbuh di sepanjang tepiannya. Selama musim hujan, dasar sungai meningkatkan alirannya dan membawa sedimen ke daerah yang lebih rendah. Ikan sungai seperti sabalo dan guapote berenang di perairannya, sementara bangau menunggu tanpa bergerak di tepian yang berlumpur. Kota Seribu Warna di Belize, beragam komunitas hidup berdampingan, mewakili perpaduan budaya yang jarang ditemukan di wilayah tersebut. Penduduk negara ini berasal dari berbagai kelompok etnis, masing-masing dengan tradisi, bahasa, dan cara hidup mereka sendiri. Keragaman ini terlihat jelas di jalanan, di sekolah, dan dalam interaksi sehari-hari antar tetangga. Hubungan sosial dibangun di atas fondasi saling menghormati, bahkan ketika perbedaan budaya terlihat jelas. Keragaman dianggap sebagai bagian integral dari identitas nasional, bukan hambatan bagi koeksistensi sehari-hari. Pemerintah secara resmi mengakui perpaduan ini, dan kebijakan publik telah berupaya menyesuaikan dengan karakteristik spesifik setiap komunitas. Salah satu kelompok terbesar adalah orang mestizo, yang merupakan keturunan dari persatuan orang Eropa dan penduduk asli, dan ditemukan di banyak wilayah negara ini. Kehadiran mereka terlihat jelas di daerah perkotaan dan pedesaan, dan bahasa utama mereka adalah bahasa Spanyol, meskipun banyak juga yang berbicara bahasa Kreol lokal. Gaya hidup mereka menggabungkan unsur tradisional dengan praktik modern, dan mereka mempertahankan ikatan kekeluargaan yang kuat. Pada saat yang sama, bahasa Kreol Belize juga mewakili sebagian besar penduduk. Kelompok ini berakar dari Afrika dan Eropa, dan bahasa sehari-hari mereka adalah Kriol, bahasa yang berbasis bahasa Inggris dengan strukturnya sendiri. Kriol dituturkan di rumah, perdagangan, dan media, serta memainkan peran pemersatu di dalam negeri. Suku Maya saat ini terbagi terutama menjadi 3 subkelompok, Mopan, Yucatec, dan Kekchi. Mereka tinggal dalam komunitas-komunitas kecil, banyak di antaranya berlokasi di selatan negara ini. Mereka mempertahankan bahasa dan beberapa adat istiadat tradisional mereka, meskipun mereka juga berpartisipasi aktif dalam kehidupan kontemporer. Pendidikan, layanan kesehatan, dan partisipasi politik telah memungkinkan komunitas-komunitas ini untuk menjadi lebih terintegrasi tanpa kehilangan identitas mereka. Bahasa Maya digunakan dalam konteks keluarga dan upacara, sementara Kreol dan Inggris digunakan untuk berkomunikasi di luar lingkaran terdekat mereka. Kelompok Garifuna, dengan asal-usul penduduk asli Afrika dan Karibia, sebagian besar mendiami pesisir selatan negara ini. Bahasa mereka adalah Garifuna, meskipun banyak yang fasih berbahasa Kriol dan Inggris. Musik, tari, dan bentuk-bentuk ekspresi lisan tertentu terus memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka merayakan festival mereka sendiri, dan struktur komunitas mereka memiliki karakteristik yang khas. Beberapa desa pesisir mempertahankan ciri khas komunitas ini,
baik dalam arsitektur maupun organisasi sosial. Populasi Menonit juga merupakan bagian dari lanskap etnis negara ini. Mereka adalah keturunan komunitas agama Eropa yang bermigrasi dari Amerika Utara. Mereka tinggal di daerah pedesaan yang terorganisir menjadi permukiman independen dan berdedikasi pada pertanian, peternakan, dan pertukangan. Mereka terutama berbicara dengan dialek Jerman yang disebut Plautdeutsch, meskipun beberapa berbicara bahasa Inggris atau Spanyol dalam situasi bisnis. Mereka menjalani gaya hidup yang keras dengan aturan internal yang ketat dan nilai-nilai komunitas yang kuat. Meskipun interaksi mereka dengan kelompok lain terbatas, kontribusi mereka terhadap ekonomi pertanian diakui di seluruh negeri. Selain kelompok-kelompok yang disebutkan di atas, orang-orang Tionghoa, India, Lebanon, dan asal Asia atau Eropa lainnya tinggal di negara ini. Banyak dari mereka datang untuk alasan bisnis atau pekerjaan dan menetap di daerah perkotaan. Anak-anak mereka yang lahir di negara ini tumbuh besar dalam lingkungan multikultural, mengadopsi bahasa lokal tanpa meninggalkan akar keluarga mereka. Beberapa telah membuka usaha, mengikuti pendidikan swasta, atau memasuki sektor profesional. Komunitas yang lebih kecil cenderung berkumpul di sekitar lembaga keagamaan, klub, atau asosiasi budaya. Mengenai agama, negara ini mencerminkan beragam keyakinan yang bervariasi menurut kelompok etnis dan konteks regional. Agama Kristen memiliki pengaruh yang kuat dalam bentuk-bentuk seperti Katolik Roma, Protestan Evangelis, dan denominasi lainnya. Terdapat gereja-gereja dengan berbagai ukuran di semua kota madya dan kota kecil. Di daerah-daerah tertentu, ritual keagamaan dipadukan dengan tradisi lokal yang memperkuat ikatan komunitas. Agama memainkan peran sentral dalam acara keluarga, acara publik, dan dalam pendidikan di banyak lembaga swasta. Beberapa komunitas mempertahankan keyakinan agama mereka sendiri. Suku Garifuna misalnya, mempraktikkan bentuk spiritual yang memadukan unsur Afrika dan Kristen. Mereka mengadakan upacara dengan musik, tarian, dan ekspresi simbolis yang memiliki makna mendalam dalam budaya mereka. Di rumah-rumah Mennonite, ketaatan beragama dilakukan setiap hari dan mendefinisikan aturan hidup berdampingan. Di kalangan generasi muda, terdapat tren yang berkembang menuju pluralisme dan toleransi, dengan menghormati bentuk-bentuk keyakinan yang kurang tradisional atau personal. Dalam istilah linguistik, bahasa resmi negara ini adalah bahasa Inggris, yang digunakan dalam administrasi publik, pendidikan, dan dokumen hukum. Namun, beragam bahasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kriol adalah bahasa yang paling umum dan bertindak sebagai lingua franca di antara orang-orang dari berbagai asal. Bahasa ini memiliki tata bahasa yang unik dan kosakata yang luas dan berkembang pesat. Bahasa ini digunakan dalam percakapan informal, program radio, dan pertunjukan seni. Bahasa Spanyol umum di kalangan mestizo dan kelompok bilingual lainnya, terutama di wilayah utara dan barat negara ini. Bahasa Spanyol diajarkan sebagai bahasa kedua di banyak sekolah, dan pihak berwenang mengakui pentingnya bahasa ini dalam komunikasi regional. Bahasa-bahasa asli Maya tetap lestari di komunitas-komunitas tertentu. Bahasa Mopan, Kekchi, dan Yucatec digunakan baik di rumah maupun dalam kegiatan komunitas. Di beberapa sekolah pedesaan, kelas-kelas ditawarkan dalam bahasa-bahasa ini, dan materi pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik lokal telah diproduksi. Bahasa Garifuna dituturkan di desa-desa pesisir tertentu, meskipun penggunaannya telah menurun di kalangan generasi muda. Beberapa organisasi berupaya merevitalisasinya melalui program-program budaya, lokakarya, dan kegiatan sekolah. Bahasa Jerman Mennonit diwariskan dari generasi ke generasi di permukiman-permukiman tersebut. Penggunaannya terbatas pada kehidupan keluarga dan komunitas, meskipun beberapa orang juga belajar bahasa Inggris atau Spanyol untuk keperluan eksternal. Di pusat-pusat perkotaan, campuran bahasa sering terdengar di ruang publik, dan banyak penduduk berbicara setidaknya 2 atau 3 bahasa dengan fasih. Keragaman bahasa ini bukan hanya merupakan respons terhadap faktor-faktor historis, tetapi juga terhadap dinamika sosial terkini
yang mendorong kontak terus-menerus antara orang-orang dari berbagai asal. Koeksistensi antar kelompok etnis, agama, dan bahasa memiliki tantangan tersendiri, tetapi negara ini telah mengembangkan mekanisme informal untuk saling memahami. Hari libur nasional, media, dan sistem pendidikan memperkuat identitas bersama yang tidak menafikan perbedaan. Alih-alih memaksakan homogenitas budaya, nilai menjaga keberagaman justru diakui. Bentuk organisasi ini telah memungkinkan banyak komunitas untuk melestarikan tradisi mereka sekaligus berintegrasi ke dalam lingkungan yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat orang-orang beralih bahasa, berpartisipasi dalam berbagai perayaan, dan membentuk keluarga multicultural. Negara ini, dengan penduduknya yang berasal dari beragam latar belakang, telah menjadikan keberagaman sebagai ciri penting keberadaannya. Beginilah cara kita hidup saat ini di jantung Karibia, di pedesaan. Anda dapat menjalani gaya hidup santai tanpa tekanan dari pusat kota besar. Mereka yang memutuskan untuk menetap di sana akan menemukan lingkungan dengan rutinitas sehari-hari yang lebih ringan. Di kota-kota besar dan kecil, banyak orang berbelanja di pasar lokal, mengunjungi kantor-kantor pemerintah dengan berjalan kaki atau bersepeda, dan menghabiskan waktu mengobrol dengan tetangga atau kenalan tanpa terdesak oleh waktu. Sebagian besar toko buka lebih awal dan tutup pada sore hari, sehingga hari-hari diatur berdasarkan waktu siang hari. Di wilayah pesisir, ritme kehidupan bahkan lebih santai, dan keberadaan laut memengaruhi bagaimana hari-hari berlalu. Ada beberapa alternatif bagi mereka yang ingin pindah secara permanen. Individu yang berminat dapat memilih berbagai jenis tempat tinggal, tergantung pada tujuan mereka. Beberapa datang dengan rencana pensiun, yang lain ingin memulai usaha kecil, sementara beberapa keluarga pindah untuk membesarkan anak-anak mereka di lingkungan yang damai. Peraturan untuk tinggal di sana secara legal tidak terlalu rumit. Ada mekanisme seperti izin tinggal permanen, visa khusus, dan program untuk pensiunan, masing-masing dengan persyaratan yang ditentukan. Banyak orang memulai masa tinggal mereka sebagai turis, dan kemudian menyelesaikan prosedur yang sesuai untuk tinggal jangka panjang. Sistem layanan kesehatan merupakan salah satu aspek yang sering dipertimbangkan oleh penduduk baru. Di kota-kota besar, terdapat rumah sakit umum dan klinik swasta yang menawarkan perawatan umum dan beberapa layanan khusus. Di kota-kota kecil, pilihannya lebih terbatas, tetapi pusat-pusat kesehatan dasar dapat ditemukan. Beberapa orang memilih asuransi kesehatan yang mencakup perawatan di dalam dan luar negeri. Perawatan gigi mudah diakses, dan biasanya lebih murah daripada di tempat lain. Kebanyakan dokter berbicara dalam bahasa Inggris, dan beberapa klinik memiliki staf yang terlatih dalam bahasa lain. Sistem layanan kesehatan disesuaikan dengan potensi negara, tanpa mencapai tingkat teknologi canggih, tetapi menawarkan perawatan langsung dan fungsional. Untuk perumahan, terdapat beragam pilihan tergantung pada wilayah, anggaran, dan preferensi pribadi. Beberapa orang memilih rumah yang menghadap ke laut, sementara yang lain lebih menyukai komunitas pedalaman, dikelilingi oleh vegetasi, atau dekat dengan pusat kota kecil. Konstruksi dapat terbuat dari beton, kayu, atau kombinasi material, dan perawatannya bergantung pada iklim masing-masing daerah. Rumah berperabot tersedia untuk disewa, properti siap pakai dapat dibeli, atau proyek baru dikembangkan. Terdapat permukiman dengan konsentrasi penduduk asing yang tinggi, serta wilayah campuran dengan penduduk lokal dan asing. Koneksi ke layanan seperti air, listrik, dan internet stabil di kota-kota besar. Meskipun daerah pedesaan mungkin memiliki beberapa keterbatasan, transportasi harian diatur berdasarkan lokasi. Di ibu kota dan kota-kota besar lainnya, taksi, bus, dan kendaraan pribadi tersedia. Di kota-kota kecil, berjalan kaki, bersepeda, atau sepeda motor merupakan hal yang umum. Beberapa orang mengimpor mobil sendiri, sementara yang lain membeli mobil bekas atau baru di dalam negeri. Jalan utama menghubungkan wilayah-wilayah utama, dan jalan sekunder melayani komunitas-komunitas terpencil. Transportasi laut penting di pulau-pulau dan wilayah pesisir, di mana perahu dan feri digunakan untuk bepergian antar titik-titik terdekat. Jaringan bandara memungkinkan penerbangan domestik, memfasilitasi perjalanan antara daratan dan pulau-pulau kecil.
Keamanan pribadi merupakan topik yang menarik bagi mereka yang mempertimbangkan untuk pindah. Secara umum, komunitas kecil memiliki tingkat insiden yang rendah, sementara wilayah perkotaan tertentu dapat mengalami situasi berisiko. Warga umumnya mengambil langkah-langkah dasar seperti mengamankan rumah mereka, menghindari bepergian ke daerah asing setelah gelap, dan berhati-hati dalam membawa barang berharga. Pemerintah daerah dan komunitas terorganisir bekerja untuk mencegah dan menyelesaikan konflik. Suasana umumnya adalah koeksistensi yang damai, dan banyak orang melaporkan merasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, akses terhadap kebutuhan pokok terjamin. Pasar menawarkan buah-buahan, sayur-sayuran, daging, ikan, dan makanan segar lainnya. Ada juga supermarket dengan produk impor, meskipun harganya cenderung lebih mahal. Toko-toko kecil menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, dan di kota-kota, terdapat pusat perbelanjaan yang menjual pakaian, teknologi, dan peralatan rumah tangga. Mata uang lokal stabil, dan dolar AS diterima di sebagian besar toko. Pembayaran dilakukan secara tunai, dengan kartu, atau melalui transfer bank. Resep dari Mestizo Caribia, makanan yang disiapkan di negara ini menggabungkan bahan-bahan umum dengan metode sederhana untuk menghasilkan hidangan yang kaya rasa. Nasi dan kacang dimasak dengan santan, memberikan rasa yang lembut dan creamy. Campuran ini sering disajikan dengan ayam panggang, semur, atau ikan goreng. Nasi dimasak perlahan dengan bawang merah, bawang putih, garam, merica, dan santan hingga butiran kelapa lunak dan kacang tercampur dengan airnya. Hidangan pendampingnya bervariasi, tetapi banyak yang lebih menyukai potongan ayam yang direndam dengan bumbu, dipanggang dalam oven, atau dimasak dengan saus. Roti kelapa dipanggang dengan tepung terigu, ragi, gula, dan santan. Adonan yang lembut dibentuk, dibiarkan mengembang, lalu dipanggang hingga berwarna coklat keemasan. Hasilnya adalah roti dengan kulit yang padat dan bagian tengah yang lembut, cocok untuk sarapan atau sebagai lauk. Kue goreng yang terbuat dari tepung terigu, garam, air, dan ragi juga tersedia. Potongan-potongan ini digoreng hingga mengembang, berwarna coklat keemasan di bagian luar dan berongga di bagian dalam. Mereka dimakan dengan kacang, telur, atau ikan, dan disajikan baik di rumah maupun di pedagang kaki lima. Salad kentang terdiri dari kentang matang, wortel, telur rebus, mayones, garam, merica, dan terkadang mustard atau seledri cincang. Semuanya dicampur dingin dan disajikan sebagai lauk. Biasa ditemukan bersama daging panggang atau ayam. Tamale dibuat dengan adonan jagung, daging berbumbu, dan salsa. Adonan dibungkus dengan daun pisang, diikat, dan dikukus hingga padat. Beberapa menambahkan ayam, yang lain babi, dan dalam beberapa kasus, cabai atau sayuran ditambahkan. Empanada dibuat dengan adonan jagung atau tepung, diisi dengan kacang refried atau ikan suwir, dilipat dan digoreng hingga renyah. Mereka disajikan panas dengan saus tomat atau cabai. Hidangan umum lainnya adalah escabeche, disiapkan dengan ayam yang dimasak dalam kaldu bawang merah, bawang putih, oregano, paprika, dan cuka. Disajikan dengan roti atau tortilla dan rasanya kuat, asam, dan aromatik. Kaldu direbus hingga bawang bombay lunak dan cuka dicampur dengan bumbu. Tortilla merupakan bagian penting dari makanan sehari-hari. Tortilla terbuat dari adonan jagung atau tepung, diratakan dengan tangan dan dimasak di atas wajan panas. Tortilla digunakan untuk menemani semua jenis hidangan atau untuk membungkus daging, kacang-kacangan, atau sayuran. Di banyak rumah, tortilla dibuat segar setiap hari, dan rasanya bergantung pada jenis jagung yang digunakan dan metode memasaknya. Ada juga versi tebal yang disebut fry jacks, yang digoreng hingga mengembang dan dimakan dengan madu, kacang-kacangan, atau keju. Salah satu hidangan yang paling mewakili daerah ini adalah semur daging sapi. Potongan daging sapi dimasak dengan kentang, wortel, tomat, bawang bombay, dan bawang putih. Air atau kaldu ditambahkan dan direbus hingga daging empuk dan sayuran tercampur rata.
Hidangan ini disajikan dengan nasi putih atau roti. Di beberapa daerah, recado rojo, semur merah, pasta yang terbuat dari achiote, rempah-rempah dan cuka, ditambahkan untuk memberikan warna dan rasa yang intens. Ikan goreng dibumbui dengan garam, merica, air jeruk lemon, dan terkadang bawang putih atau rempah-rempah. Ikan digoreng dalam minyak panas hingga kulitnya berwarna keemasan dan renyah. Hidangan ini disajikan dengan nasi, salad, atau pisang goreng. Hidangan laut, seperti udang atau siput, dimasak dalam sup atau disajikan dengan nasi. Salah satu olahan yang umum adalah kaldu siput, di mana moluska dimasak dengan singkong, kelapa, rempah-rempah, dan sayuran. Hasilnya adalah hidangan kental dengan aroma yang kuat dan cita rasa laut. Sup mengandung bahan-bahan seperti daging, ikan, sayuran, nasi, dan rempah-rempah. Variasi lainnya adalah relleno negro, isian hitam. Campuran kental yang terbuat dari recado negro, rebusan hitam, daging sapi giling, telur rebus, dan kaldu. Hidangan ini disajikan panas dengan nasi atau tortilla. Alternatif lainnya adalah kaldu sapi, dimasak dengan tulang, sayuran, daun ketumbar, dan cabai. Sup ini disantap sebagai hidangan utama dan seringkali disajikan dengan roti panggang atau jus buah alami. Hidangan penutup juga merupakan bagian dari khazanah kuliner. Puding roti dibuat dengan sisa roti basi, susu, gula, kayu manis, dan kismis. Adonan ini dipanggang hingga berwarna coklat keemasan dan disajikan panas atau dingin. Hidangan penutup umum lainnya adalah kue pisang, yang terbuat dari pisang matang, tepung terigu, telur, dan mentega. Kue ini dipanggang dalam cetakan persegi panjang dan memiliki tekstur yang lembab. Ada juga manisan kelapa, yang terbuat dari kelapa parut, gula, vanili, dan susu. Adonan ini direbus hingga mengental, didinginkan, lalu dipotong kotak-kotak. Minuman tradisional termasuk jus buah seperti asam jawa, nanas, semangka, atau pepaya. Minuman ini dibuat dengan air dan gula dan disajikan dingin. Bajak laut dan perampokan, Karibia yang terbakar. Selama abad ke-17, berbagai kapal ilegal mulai sering berlabuh di pesisir Karibia Barat. Di sepanjang garis pantai Belize, berbagai kelompok yang tidak berafiliasi dengan otoritas formal manapun menggunakan pulau-pulau kecil dan sungai sebagai tempat peristirahatan, titik pasokan ulang, atau perlindungan dari badai dan penganiayaan. Meskipun secara resmi dianggap sebagai operasi ilegal, beberapa kekuatan Eropa lebih suka mengabaikannya atau bahkan diam-diam mendorongnya selama tujuannya selaras dengan kepentingan kolonial mereka. Sebagian besar dari mereka yang tiba di wilayah pesisir tidak tertarik oleh produk ekspor atau pertanian. Sebaliknya, mereka terlibat dalam pencegatan kapal, perampasan barang dagangan, atau penyerbuan permukiman yang kurang terlindungi. Orang-orang ini umumnya dikenal sebagai bajak laut, filibuster, atau bajak laut, tergantung pada jenis kapal, afiliasi politik, atau modus operasinya. Beberapa memegang surat izin berlayar yang dikeluarkan oleh raja atau gubernur, yang memberi mereka semacam legitimasi untuk menyerang kapal musuh. Yang lain bertindak tanpa dukungan apapun, hanya mencari keuntungan pribadi. Kepulauan Belize, dengan perairannya yang terlindungi dan akses ke berbagai sungai yang dapat dilayari, menawarkan kondisi ideal untuk kegiatan-kegiatan ini. Turneffe, Lighthouse Reef, dan St. George's Caye khususnya berfungsi sebagai titik-titik strategis bagi kapal-kapal yang membutuhkan perbaikan, air bersih, atau persediaan. Terkadang beberapa awak kapal ini akan mendarat sementara dan mendirikan bangunan sederhana dari kayu atau palem untuk menyimpan mesiu, garam, atau makanan. Mereka juga sering melakukan barter dengan kelompok-kelompok lokal yang, sebagai imbalan atas peralatan atau tekstil, menawarkan daging, jagung, atau buah-buahan tropis. Meskipun tidak semua individu yang terlibat adalah orang Inggris, semakin banyak yang menanggapi kepentingan Inggris. Seiring meningkatnya konflik antara Inggris dan Spanyol, para privateer yang beroperasi dari Belize
mulai beroperasi lebih bebas. Mereka menyerbu kapal-kapal dayung, mencegat pengiriman logam mulia, dan, dalam beberapa kasus, menangkap awak kapal untuk tebusan. Hal ini memicu banyak keluhan dari otoritas Spanyol, yang menganggap tindakan-tindakan ini sebagai serangan langsung terhadap kedaulatan teritorial mereka. Dua kota, dua jalur. Kontras perkotaan di Belize. Selama beberapa dekade terakhir, banyak pengunjung dan calon penduduk membandingkan Belmopan dengan bekas ibu kotanya, Belize City, ketika memutuskan untuk pindah, berinvestasi, atau pensiun. Belmopan dirancang sebagai kota terencana, sebagai respons langsung terhadap kehancuran akibat badai yang melanda Belize City pada tahun 1960-an. Lokasinya yang berada di pedalaman menawarkan keuntungan geografis yang signifikan, termasuk lebih sedikit terpapar badai dan rasa aman yang lebih tinggi. Sebaliknya, Belize City tetap menjadi pusat komersial utama negara ini. Dengan aktivitas keuangan yang lebih tinggi, pelabuhan yang lebih ramai, dan koneksi maritim yang penting. Perbedaan infrastrukturnya cukup signifikan. Belmopan menawarkan desain perkotaan yang lebih tertata, dengan jalan yang lebih lebar, kemacetan, lalu lintas yang lebih sedikit, dan penataan gedung administrasi yang lebih logis. Banyak kantor pemerintah, kedutaan besar, dan lembaga negara berlokasi di sana. Jalan-jalannya umumnya bersih, dan lingkungan permukimannya memiliki suasana yang damai. Di sisi lain, Belize City mencerminkan pertumbuhan yang kurang terencana, dengan jalan-jalan yang sempit, area lalu lintas yang padat, dan bangunan-bangunan tua. Kehadiran rumah panggung kayu, pasar tradisional, dan bangunan kolonial menciptakan suasana yang lebih riuh, namun juga lebih bersejarah dan semarak. Dalam hal keamanan, Belmopan cenderung menumbuhkan rasa percaya yang lebih besar di antara penduduk dan pengunjungnya. Kota ini dianggap sebagai tempat yang lebih tenang, dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah yang lebih bermasalah di Belize City. Meskipun tidak ada kota yang bebas dari risiko, laporan perampokan dan kekerasan lebih sering terjadi di beberapa wilayah bekas ibu kota. Rasa kebersamaan di Belmopan cenderung lebih kuat, dengan lebih sedikit kehadiran geng dan suasana yang lebih kekeluargaan. Kehidupan sehari-hari di kedua kota ini memiliki ritme yang sangat berbeda. Di Belmopan, hari dimulai lebih awal, dengan pegawai negeri, mahasiswa, dan pekerja mengatur rutinitas mereka di sekitar jam kantor. Bisnis biasanya tutup pada sore hari, dan pada malam hari, kota tetap tenang. Di sisi lain, Belize City menawarkan aktivitas yang lebih konsisten. Area perbelanjaan, restoran, dan layanan memiliki jam operasional yang lebih panjang, dan kehidupan malamnya lebih ramai. Perbedaan ini berarti bahwa sebagian orang lebih menyukai ketenangan di pedalaman, sementara yang lain memilih dinamisme pantai. Tiga pilar tak kasat mata: pariwisata, pertanian, dan perikanan. Aktivitas produktif Belize jarang dilaporkan dalam laporan ekonomi utama, tetapi kegiatan ini membuat ribuan orang tetap bekerja di seluruh negeri. Pariwisata merupakan sumber pendapatan paling dinamis, bukan karena volumenya yang besar, melainkan karena dampaknya terhadap sektor-sektor terkait. Penginapan, transportasi, layanan rekreasi, dan makanan bagi pengunjung. Jaringan hotel menengah, bisnis keluarga, dan akomodasi kecil mendominasi penawaran ini. Area yang paling aktif di bidang ini terkonsentrasi di dekat wilayah pesisir dan titik akses maritim, tempat berbagai kegiatan terorganisir bagi para wisatawan terpusat. Pusat-pusat ini mendatangkan devisa, menciptakan lapangan kerja musiman, dan meningkatkan pasar domestik di area-area yang permintaannya rendah. Pariwisata juga telah mendorong investasi di bidang jalan, rambu-rambu, lapangan terbang sekunder, dan perdagangan retail. Permintaan asing telah mendorong terciptanya usaha mikro yang berfokus secara eksklusif pada ceruk ini. Operator tour, penyewaan transportasi, pemandu bersertifikat, dan toko-toko yang mengkhususkan diri pada barang-barang yang diminta oleh orang asing.
Meskipun terdapat keterbatasan struktural, aktivitas-aktivitas ini tetap stabil karena arus pengunjung yang konstan selama musim puncak. Banyak dari mereka bekerja untuk komisi atau upah informal, menjadikan pariwisata sebagai sumber pendapatan langsung bagi sebagian besar masyarakat. Sumber utama lainnya adalah perikanan. Meskipun dipraktikkan dalam skala sedang, perikanan merupakan bagian penting dari perekonomian nasional di wilayah pesisir. Produk yang dihasilkan tidak terbatas pada konsumsi domestik. Di beberapa distrik maritim, operasi yang didedikasikan untuk penangkapan, pembersihan, penyimpanan, dan penjualan spesies yang diminati di pasar internasional telah didirikan. Lobster, siput, udang, dan beberapa jenis ikan karang dijual. Terdapat pusat-pusat pemrosesan yang mempekerjakan pekerja secara bergilir, menjadikan perikanan sebagai cara yang relevan untuk mempertahankan pekerjaan di daerah-daerah tanpa alternatif ekonomi langsung lainnya. Sementara itu, perikanan artisanal tetap berperan di beberapa komunitas yang beroperasi menggunakan sistem tradisional. Komunitas-komunitas kecil ini menangkap spesies secara manual, tanpa peralatan berskala besar, dan mendistribusikan produknya di pasar lokal atau melalui perantara. Penjualan langsung hasil tangkapan ini memberikan pendapatan dasar bagi keluarga yang terlibat, meskipun dampaknya terhadap perekonomian negara secara keseluruhan lebih kecil dibandingkan dengan operasi industri. Namun, kedua modalitas ini hidup berdampingan di wilayah-wilayah di mana ekstraksi laut tetap menjadi satu-satunya mata pencaharian yang stabil bagi banyak orang. Dinamika ini menciptakan geografi ekonomi yang unik. Di distrik-distrik paling terpencil, sebagian besar barang-barang penting diproduksi, sementara konsumsi dan jasa terkonsentrasi di kota-kota. Rute internal memungkinkan produk-produk yang ditanam di daerah terpencil mencapai pasar dan titik penjualan, sehingga menjaga sirkuit penawaran dan permintaan yang permanen. Pertukaran ini membantu menyeimbangkan ketergantungan ekonomi antara wilayah pedalaman dan perkotaan, mencegah aktivitas terpusat secara eksklusif di kawasan wisata. Meskipun tidak selalu mendapat perhatian, struktur ekonomi ini diam-diam menopang dirinya sendiri, menjaga operasional harian negara tetap berjalan.